Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Ini Bu Ida, saya akan melaksanakan observasi pembelajaran nanti di kegiatan pembelajaran yang Ibu Ida laksanakan. Apa bisa? Bisa. Oke. Kemudian sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ida. Yang pertama, materinya. Apa materi yang akan Ibu Ida sampaikan? Kalau materinya bisa kita pakai di kelas 8. Jadi materinya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di kelas 8 ya? Oke. Kemudian dari materi tersebut kira-kira tujuan pembelajaran Bu Ida nanti apa kira-kira? Kalau tujuan pembelajarannya yang pertama harapannya adalah peserta didik ini bisa menjelaskan tentang pengertian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pertama. Lalu setelah mereka bisa menjelaskan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mereka bisa menjelaskan tentang indikator kesadaran hukum. Jadi kalau kesadaran hukum itu kan ada indikatornya, tahap di mana setiap individu itu ada di indikator yang mana gitu. Jadi mereka perlu tahu indikator kesadaran hukum. Terakhir baru mereka bisa memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya. Kemudian ini Bu Ida, terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi, kira-kira di dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Ida laksanakan sekarang ini, area pengembangan yang hendak Bu Ida capai yang mana begitu, biar kita nanti ketika observasi jelas sasaran kita begitu. Oke, kalau area pengembangan yang pertama, saya mau peserta didik ini berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran gitu kan, sehingga saya di sini pakainya PBL, jadi mereka diskusi bersama kelompoknya, lalu dipadukan juga dengan games, ada yang namanya talking stick, jadi mereka menjalankan tongkat, dan setiap yang mendapatkan tongkat itu nanti akan diminta untuk mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu di depan. Jadi supaya tidak perlu ditunjuk, mereka tidak tertekan tertunjuk, tapi mereka juga bisa aktif gitu. Ada gamenya juga ya. Oke, saya jadi tidak sabar nih Bu Ida melihat kegiatan pembelajaran yang insya Allah sangat menyenangkan yang saya dengar tadi. Mudah-mudahan nanti lebih baik dari apa yang kita rencanakan ya. Kemudian ini Bu Ida terakhir, dari area pengembangan kita kan udah jelas tadi kan. Sekarang strategi yang Ibu Ida persiapkan untuk mencapai apa yang ingin Bu Ida kembangkan itu apa yang Ibu Ida laksanakan? Strateginya Bu Ida. Strateginya ya, kalau seperti yang tadi saya katakan, pertama kita menggunakan PBL. Di sini akan saya berikan mereka itu kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi, lalu mereka secara berkelompok akan menjelaskan tentang kasus itu, mendeskripsikan dan mengungkapkan dia itu sebenarnya melanggar hukum yang mana gitu kan, memberikan pendapat juga terhadap kasus tersebut. Nah, selanjutnya setelah mereka mempresentasikan, kita akan ajak bermain games dengan talking stick itu. Jadi mereka sambil bernyanyi, tongkatnya dijalankan, tapi begitu ada lagunya berakhir, terus siswanya yang mendapatkan tongkat itu akan mendapatkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Oke, luar biasa Bu Ida ya. Masya Allah. Oke Bu Ida, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Kemudian untuk waktu observasinya kira-kira Bu Ida siapnya kapan diobservasi? Besok bisa, hari Selasa. Besok bisa ya. Oke. Baik, kalau begitu sampai ketemu di hari Selasa. Ya demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah sarapan? Bagus. Harus sarapan ya di rumah ya. Belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Nggak punya uang. Sarapan di rumah sih. Oke. Belum biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Ya, perundang-undangan nasional. Ada sikap yang sesuai dengan peraturan. Sebelum itu Ibu punya pantun dulu untuk kalian. Ke pabrik
lihat barang diolah. Cuci tangan agar tidak terkena kuman. Taatilah peraturan sekolah agar engkau tak mendapatkan hukuman. Ya. Nah, karena materinya tentang sikap sesuai peraturan perundang-undangan, berarti sikap yang kalian tunjukkan adalah sikap yang mentaati peraturan perundang-undangan. Iya. Kalau di sekolah berarti peraturan yang harus ditaati adalah peraturan sekolah. Oke, sebelum itu ada yang masih ingat nggak tata urutan peraturan perundang-undangan itu ada apa saja? Op dulu, boleh. Kamu ini. Dah, ya? Ada yang tahu nggak? Tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama apa? Lupa. Ada undang-undang dasar. Terus yang kedua? Ketetapan MPR. Lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya, ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca? Yang pertama, menjelaskan pengertian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tepat. Yang kedua, coba Pus bacakan Bu Guru. Nomor 2. Mendeskripsikan indikator kesadaran hukum warga negara dengan teliti. Yang ketiga, siapa yang mau bacakan? Ya. Yang ketiga. Contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang materinya ya. Kepatuhan, di situ dikatakan kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Ya. Berarti kalau patuh artinya siap melakukan aturan. Ya kan? Ya. Kalian sudah patuh apa belum? Sudah, benar? Ya. Oke, Ibu mau bagi kelompok jadi 3 kelompok. Caranya berhitung aja, ya. Hitung 1 sampai 3 berarti ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oke, sudah punya nomor semua? Yang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Kumpul. Ayo dong sekarang bentuk kelompok dulu. Berat. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Dengar dulu. Di sana ada artikel. Dengar dulu anak-anak. Di situ ada artikel di belakangnya. Lihat nggak? Ada 2 lembar kan Ibu kasih. Lembar kedua itu ada berita, ya? Beritanya kalian baca lalu kalian kerjakan yang ada kolom-kolomnya itu, ya? Paham? Ya, silahkan dikerjakan. Bacanya sama teman-temannya, nggak usah keras. Ini ya nanti dari sini ya, menjawab itu ya.
Nggak apa-apa. Orang teman sekelas kok. Ah, udah selewah. Kepala satuan kata kepala satuan kepala satuan pelajaran kota antara Irwan Mahadi Ajeng. Oke, sudah ya? Sekarang, halo. Oke, sudah. Sekarang kembalikan dulu kursi mejanya seperti semula supaya kalian yang presentasi dulu. Alah. Sudah, duduk dulu, sudah? Perhatikan ke depan. Nah, sekarang kalian presentasi, maju semuanya. Kelompok satu dulu. Maju semua kelompok satu. Ramdhani. Satu-satu. Maju. Sebentar dulu. Perhatikan kelompok satu ya. Silakan kelompok satu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami mulai, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Puspitasari. Kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi hasil diskusi kita. Ya. Menurutnya, Satpol PP Mataram giatkan pelajar bolos sekolah. Siapa yang melakukannya? Pelajar atau siswa? Alasannya, mereka berkumpul di sejumlah ruang publik yaitu taman-taman kota, objek wisata, dan di dalam Gunung Kerinci. Berikan pendapat kalian tentang wacana tersebut. Menurut kita, wacana itu tidak baik untuk pelajar. Pelajar masih kecil, waktunya belajar atau mencari ilmu pengetahuan, bukan main-main di pinggir jalan, di taman jalan. Utamakan prestasi, bukan main-main. Cara mengatasinya, jangan melanggar peraturan sekolah, jangan bolos. Utamakan peraturan, bukan melanggar peraturan. Ingat? Heboh. Ada pertanyaan nggak? Oke lah. Bagaimana caranya membuat? Tutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Temannya cuman pegang dulu. Oke. Kelompok 2. Seperti yang Ibu janjikan. Kalian sudah diskusikan? Sudah tahu beritanya tadi ada yang pelajar bolos, ada yang melanggar lalu lintas, ya kan? Untuk menghindari razia. Nah, seperti yang Ibu janjikan minggu lalu, kita akan main games, ya. Ibu punya tongkat, ya. Tongkat ini kalian oper ke teman-temannya sambil nyanyi. Nyanyinya nyanyi lagu nasional, ya. Nanti yang memegang tongkat ketika lagunya selesai harus maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Paham? Paham ya? Kenapa? Kalau nggak bisa jawab nanti joget di depan. Oke? Stop. Kenapa? Kok? Ya, kalian sambil duduk nggak apa-apa. Sambil duduk, sebentar dulu. Iya, terserah kalian. Nah, itu pertanyaannya. Nanti kalian
kalian akan yang dapat itu ibu akan kasih pilih lewat ini. Tahu roulette? Tahu atau bentar ya. Nah, nanti kalian putar ini ya. Kalian putar ini, nanti nomor berapa yang ditunjukkan, soal nomor itu yang akan ibu bukakan. Oke? Oke, lagu pertama maunya lagu apa? Indonesia Raya. Kepanjangan kalau Indonesia Raya. Nah, apa? Oke. Garuda Pancasila dulu deh ya. Oke, lagu pertama Garuda Pancasila, ibu mau mulai dari sini. Terserah mau dioper kemana aja, ya. Mau ke sana, mau ke belakang, oper aja. Boleh bolak-balik ini tongkat ya. Kenapa? Kertas. Tongkat dari kertas, bukan dari besi. Nanti jangan lempar tapi temennya lo. Ibu sudah kasih caranya. Ibu curiga kalau ibu kasih maunya ibu buat tongkat dari kayu, tapi kalau kasih kalian tangan kalian kan jahil ya. Nah, nanti kepala temennya kalian pukul. Oke, mulai ya. Sambil duduk nggak apa-apa ya. Nyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kan Garuda Pancasila yang pertama. Ulang. Oke. Hai. Halo. Garuda Pancasila yang pertama ya. Ibu mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Gak apa-apa. Ayo maju ya. Gak apa-apa. Mudah makanya. Yang lain. Erwin. Yang nggak bisa jawab joget. Oke, sekarang Ini tentang bahas ini. tentang peraturan sikap-sikap sesuai peraturan. Gak apa-apa. Isma yang pencet. Oh. Nomor 6 ibu bukakan bentar. Tunggu bentar. Sebentar. Enggak. Nomor 6 ya. Sudahkah Anda mentaati peraturan? Sebutkan salah satu aturan yang pernah Anda taati. Sudah pernah mentaati peraturan? Pernah. Peraturan apa yang pernah kamu taati? Apa? Satu aja contoh peraturan yang pernah kamu taati. Kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Terima kasih Isma. Ayo kita main aja. Oke. Selanjutnya apa? Enggak. Ini kan dia dari Isma sekarang. Lagu apa ya? 17. Oke, 17 Agustus ya. Kita mulai. Tunggu dulu. Jangan lempar jauh-jauh, kasihan temannya kena kepalanya nanti. Saya yang lempar, dia yang maju. Coba ibu coba ke Bakria. Sakit nggak? Katanya dari kertas. Siapa yang lempar, dia yang maju.
Oke, kalau dilempar jauh dia yang maju. Setuju. Ya. Opernya slow aja, kenapa emangnya? Ya? 17 Agustus ya. Boleh oper kemana-mana, tapi kalau dilempar begitu kena kepala temannya gimana? Terus kalau kena kalau kena jendela gimana? Sudah ya? Yang ngelempar maju. Ya. Boleh kalau lemparnya cuma ke sebelah enggak apa-apa. Paham? 17 Agustus ya. 1 2 3. 17 Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, Sabil. Gak apa-apa. Aduh, beneran. Kita. Enggak. Sudah. Dengarkan dulu. Sekarang Sabil putar lagi. Sabil. Tontonnya jawab, Bu. Nomor 5. Nomor 5. Tadi nomor berapa? Berarti di belakangnya. Nah, coba sebutkan satu peraturan sekolah yang selalu kamu taati. Peraturan sekolah yang selalu kamu taati. Buang sampah di tempat. Buang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan buat Sabil. Oke. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Tahu lagu? Kenapa? Apa? Enggak apa-apa, satu kali lagi ya. Lain kali kita main lagi, oke? Lain kali kita main lagi. Sekarang satu kali lagi ya. Kita lagu enggak. Satu nusa satu bangsa tahu? Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Dari Sabil berarti 1 2 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, maju. Ibu, kalau kita pergi kumpul malu kita bilang. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Nomor 10. Sama. Coba sebutkan satu peraturan yang selalu. Oh, sudah ya tadi ya? Sama ya soalnya ya? Tunggu sebentar. Oh iya, kan tidak perlu tidak mesti jawabannya sama kan? Sebutkan satu peraturan sekolah. Sebutkan satu peraturan sekolah yang selalu kamu taati, Ir. Memasukkan bohong, ini dia Memasukkan. Ini keluar. Ayo, peraturan sekolah apa? Yang selalu tidak pernah kamu langgar. Apa? Selalu memakai sepatu
Selalu memakai sepatu. Oke lah, boleh lah. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, kalian sudah bermain games ya? Nanti kita main. Di sini lagi tongkatnya. Nanti kamu pakai pukul temannya nanti. Enggak. Ya. Jadi kita sudah diskusi, terus sudah bermain ya tentang peraturan perundang-undangan yang sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada yang bisa simpulkan nggak? Yang bisa kasih kesimpulan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus bagaimana? Harus mentaati peraturan perundang-undangan. Kenapa harus mentaati peraturan perundang-undangan? Kenapa harus ditaati? Karena negara Indonesia harus taat kepada peraturan. Karena Indonesia kan peraturan dibuat untuk ditaati. Kalau di sekolah kira-kira peraturan yang harus ditaati berarti peraturan apa? Peraturan Iya, paham. Makanya dengar dulu ini. Oke, jadi kalau di sekolah yang harus ditaati adalah peraturan sekolah. Oke, Ibu punya apa? Enggak. Oke. Sekarang Ibu punya soal, kalian kerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan 5 menit. Iya, 5 soal. Oh. Iya. Banyak sekali. Gaya kalian. Itu kan Dah. Gambar apa itu? Anak bolos. orang mau pergi pulang. Iya. Udah, Bu. Ayo. 1 menit bisa? Iya. Bu, ini Bu. Bisa jalan dulu. Boleh. Oke. Sudah? Oke. Lagi nomor 5, Bu. Sudah ya? Oke. Oke. Nah, sama-sama. Oke. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran tutup dulu dengan berdoa dulu. Pus minta tolong Puspita pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama. Percaya masing-masing berdoa dalam hati mulai. Selamat siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya setelah diobservasi? Ya, baik. Baik, ya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat.
Oh ya Bu Ida, pada kesempatan hari ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ida. Yang pertama terkait dengan bagaimana perasaan Bu Ida. Saya ingin tahu ini bagaimana perasaan Bu Ida setelah saya begitu melaksanakan observasi kelas di kegiatan pembelajaran yang Bu Ida laksanakan. Kalau perasaan sih awalnya ya karena terbiasa ngajar sendiri gitu. Terus mau diobservasi ada rasa deg-degan, terus rasa khawatir, takutnya ada yang kelupa, takutnya ada kekeliruan gitu. Tapi setelah diobservasi sih ya saya senang karena ada yang membantu saya nanti menilai dan untuk memberikan masukan bagaimana cara saya mengajar. Ya. Kemudian tadi kan saya sudah dengar tentang perasaan ternyata Bu Ida merasa senang juga ya di observasi. Kemudian ini saya ingin menanyakan tentang ketercapaian, kan kemarin saya sudah menanyakan tentang area pengembangan begitu. Nah, dari area pengembangan yang ingin Bu Ida kembangkan dari kegiatan pembelajaran itu apa sudah tercapai enggak menurut Bu Ida? Kalau menurut saya secara pribadi sih sudah ya, sebagian besar sudah tercapai karena saya mau mengembangkan keaktifan siswa. Jadi saya rasa pada saat pembelajaran siswa ini sudah lumayan aktif lah, lebih aktif dari biasanya lah. Kalau target saya tidak muluk-muluk sampai aktif, sangat-sangat aktif, tapi lebih aktif dari biasanya sudah cukup lah. Mungkin nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Ya, memang benar ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi memang tadi juga di kegiatan pembelajaran saya lihat anak-anak memang betul-betul antusias, betul-betul aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dari kegiatan yang kita laksanakan kemarin, kira-kira ada enggak hambatan-hambatan yang Bu Ida alami? Saya pengen tahu, mungkin nanti kita bisa mencari solusi dan sebagainya. Kalau hambatan ada sih, yang pertama di penggunaan media. Ketika saya putar video ternyata suaranya nggak muncul, tapi bisa saya atasi pada saat itu dengan saya putar juga di HP saya, pakai sound supaya dia nyambung lah gitu. Karena kalau cari kesalahannya mungkin saya kan nggak terlalu ini sama IT ya, jadi agak lama, jadi ya saya akalin dulu dengan cara saya. Terus yang kedua, karena saya mau siswa aktif, mungkin ada beberapa part atau ada beberapa sesi di mana siswa ternyata terlalu aktif gitu, jadinya agak sulit untuk dikendalikan. Itu sebenarnya ini sih buat saya, pelajaran buat saya. Ya memang dari apa yang saya observasi kemarin juga beberapa kendala yang terjadi memang alhamdulillah bisa Bu Ida atasi dengan baik. Ini sangat luar biasa bagi saya sendiri. Saya juga kemarin sempat terkaget dengan kendala tersebut, tapi alhamdulillah bisa Bu Ida atasi dengan baik, sangat baik sekali. Itu mungkin Bu Ida yang saya tanyakan terkait dengan kegiatan kemarin. Nah, untuk selanjutnya kira-kira bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ida laksanakan ke depan, yang tentunya berdasarkan hasil observasi yang hari ini, ke depannya mau Bu Ida seperti apa begitu? Oke, kalau ke depannya mungkin saya akan tambah pembelajaran yang pakai game sekali ya, supaya anak-anak lebih bersemangat gitu. Dan juga saya akan lebih mendalami tentang bagaimana mengendalikan siswa yang hiperaktif gitu, supaya kelas lebih semakin kondusif. Baik Bu Ida, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi dalam rangka mengembangkan anak didik kita yang memang luar biasa saat ini. Demikian Bu Ida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.